Dalam video ini kita akan membahas pengantar tentang cost counting. Kita akan belajar tentang manajemen, controller, dan cost counting. Ada 5 tujuan yang dicapai. Yang pertama, mengenalkan model dari proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Lalu mengidentifikasi dan membedakan 3 jenis rencana, jangka pendek, jangka menengah, dan strategik. Yang ketiga, mengidentifikasi dan membedakan tugas-tugas mana yang manajemen memerlukan informasi tentang cost dan benefit. Lalu yang keempat itu terkait dengan etika. Yang terakhir, mungkin tidak begitu penting, peranan dari cost accounting standard board. Jadi di sini kita akan mempelajari 5 aspek ini. Bab ini juga akan menjelaskan lingkungan dari cost accounting, akuntansi biaya, kemudian pengorganisasiannya, peranan dari controller dan cost department di bawahnya, dan berbagai hal. Manajemen dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan secara sederhana menjadi 3 tingkatan, yaitu operasional, yang biasanya pada level kalau dalam suatu organisasi publik di kantor itu level eselon 4, mereka tuh biasanya memiliki staf yang langsung melaksanakan tugas. Kemudian middle management itu biasanya level eselon 3, kadang-kadang pada tingkatan tertentu di pusat level eselon 2, dan eksekutif atau pimpinan puncak itu pada level yang tertinggi. Nah, banyak sekali yang dilakukan oleh manajemen, mulai dari membuat keputusan, memberi perintah, menetapkan kebijakan, memberikan pekerjaan dan reward, mempekerjakan orang, dan sebagainya. Tetapi pada intinya adalah manajemen itu berusaha mencapai tujuan dengan mempekerjakan orang lain. Dalam konteks ini, perencanaan dan pengendalian menjadi hal yang utama dalam pendekatan manajemen. Jadi, walaupun tidak kelihatan, karena yang kelihatan sehari-hari adalah aktivitas dari individu, tetapi perencanaan dan pengendalian itu bagian yang utama yang membuat semua proses basic dalam proses manajemen itu dapat berjalan dan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Kita bahas satu persatu dari perencanaan. Nah, perencanaan adalah membuat program kegiatan secara rinci, dimulai dari mempelajari opportunity atau kesempatan-kesempatan dan ancaman-ancaman luar, kemudian menentukan tujuan yang diharapkan, lalu mencari sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi, perencanaan ini adalah titik awal, karena perusahaan atau organisasi akan bergerak kemana harus berdasarkan rencana yang ada, tidak autopilot, tetapi sesuatu yang sudah disiapkan dari awal sehingga ketika pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan baik. Misalnya, ketika kita mengelola kas, kita mesti pastikan berapa kebutuhan kas selama beberapa bulan ke depan. Apakah perlu menjual sekuritas karena kekurangan kas atau meminjam uang di bank dan sebagainya. Nah, semuanya ini adalah proses perencanaan. Perencanaan yang efektif memerlukan partisipasi dan koordinasi dari semua pihak dalam organisasi. Karena apabila semua pihak ikut terlibat, maka mereka akan merasa memiliki dan akan berupaya untuk bekerja sebaik mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pada dasarnya, seperti pada tingkatan manajemen, maka ada tiga jenis perencanaan. Yang pertama bersifat strategis. Strategis dalam arti memberikan arahan ke depan apa yang ingin dicapai perusahaan. Jadi kalau kita bicara rencana strategis, berarti ada perubahan yang diharapkan di masa depan. Perubahan ini dilakukan karena kemungkinan adanya ancaman atau adanya kesempatan. Sebagai contoh, misalnya di PKN STAN, itu ada rencana untuk melakukan perubahan ke depan menjadi PKN STAN yang berbeda. Berarti
ini yang disebut strategic plan. Strategic plan itu berarti kita akan membayangkan perusahaan organisasi ke depan seperti apa dan kita menyiapkan langkah-langkahnya untuk ke sana. Nah, strategic plan ini harus dipecah-pecah supaya dapat dieksekusi dengan baik, harus dipecah-pecah. Misalnya dalam hal ini strategic plan ingin dicapai dalam jangka waktu 10 tahun, maka dapat dipecah ke dalam periode 3 atau 5 tahun yang disebut long range plan. Ini menjadi tahapan bagaimana visi atau gambaran 10 tahun lagi dapat dicapai. Jadi misalnya, kalau di 10 tahun lagi PKN STAN ingin mempunyai S2, maka kapan program itu siap dilaksanakan, kapan program itu mulai menghasilkan lulusan, kapan program itu mendapat sertifikasi dan diakui. Ini semuanya harus ada rencananya, target-target yang dicapai dari sekarang sampai 10 tahun ke depan. Kemudian apabila yang jangka menengah dicapai 3 tahun atau 5 tahun tadi dapat ditetapkan, maka itu dapat dirinci ke yang lebih pendek dalam 1 tahun. Nah, biasanya dalam 1 tahun ini juga sudah tersedia anggarannya atau uangnya, sehingga biasanya kalau jangka pendek itu sering disebut anggaran, tetapi sebenarnya ada rencana, ada anggarannya. Karena apa? Karena dalam jangka pendek itu harus segera dieksekusi, jadi harus disiapkan sumber dayanya secara spesifik, secara khusus untuk dapat dilaksanakan. Jadi ada 3 tingkatan dari perencanaan strategik, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Setelah rencana disiapkan, maka pada tahap berikutnya adalah mengorganisasi berbagai sumber daya yang diperlukan. Jadi perusahaan dapat membuat divisi, departemen, seksi, cabang, dan sebagainya. Mereka mempekerjakan orang, mencari orang, dan sebagainya. Mereka membuat struktur organisasi, kemudian memberikan tugas kepada setiap unit dari struktur organisasi tadi, dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana menyiapkan semuanya sehingga rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap ini juga rencana dilaksanakan, biasanya manajemen pada tahap pelaksanaan akan lebih fokus pada pengendalian. Nah, pengendalian adalah melihat seperti apa yang terjadi, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi dalam pengendalian atau controlling, mutlak membutuhkan rencana. Di sini ada dua aspek yang akan beroperasi. Yang pertama ada rencana yang sudah ditetapkan tadi, kemudian akan ada informasi terkait dengan hasil aktual. Jadi dalam pengendalian itu akan ada perbandingan antara rencana dengan hasil aktual, sesuai dengan periodisasi yang ditetapkan. Dalam anggaran bisa setiap minggu, setiap bulan, sampai 1 tahun. Dalam jangka menengah bisa 3-5 tahun, dan pada akhirnya nanti kita lihat apakah kita mencapai tujuan jangka panjang atau perubahan yang kita inginkan dari organisasi kita yang kita tuangkan dalam rencana strategis. Jadi dengan melihat aktual, kita bisa tahu, oh ternyata ini masih jauh dari target yang kita harapkan, sehingga kita berusaha meningkatkan upaya kita untuk mencapai target, atau di area tertentu kita sudah melebihi target yang diharapkan. Jadi di sini itu fungsi utama dari pengendalian. Pengendalian adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan tercapai. Kalau tidak, maka kita lakukan upaya-upaya supaya yang kita targetkan tadi dapat kita kejar pencapaiannya pada periode berikutnya. Dalam konteks manajemen, maka dikenal ada 3 istilah, yaitu kewenangan atau authority, tanggung jawab responsibility, dan pertanggungjawaban accountability. Jadi kalau kita bekerja dalam suatu organisasi, ketika kita membuat divisi, departemen, dan sebagainya, maka kita memberikan kewenangan kepada orang-orang di dalamnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang menjadi kunci, karena dengan memberikan authority ini terjadi delegasi kewenangan, sehingga orang di bawah sana dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tentu saja orang yang mendapatkan otoritas tadi harus bertanggung jawab kepada pemberi kewenangan. Jadi responsibility adalah bagian dari apa yang harus diberikan setelah seseorang mendapatkan kewenangan. Kemudian pada tanggung jawab ini dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan. Jadi pelaporan adalah
dari bagian dari tanggung jawab yang disebut pertanggungjawaban atau accountability. Jadi ketika tanggung jawab tadi dilaporkan ke dalam bentuk laporan, maka itu disebut accountability. Berikutnya kita akan membahas yang disebut bagan organisasi. Seperti yang tadi dikatakan bahwa dalam organizing, suatu perusahaan akan membentuk berbagai divisi, departemen, dan selanjutnya. Semuanya itu akan digambarkan secara lengkap di dalam bagan organisasi. Karena itu menunjukkan posisi-posisi manajemen yang penting dalam suatu organisasi dan menentukan kewenangan, tanggung-jawaban, dan pertanggungjawaban yang ada. Ini penting kenapa? Karena ketika kita membangun sistem akuntansi biaya itu akan melaporkan tanggung jawab dari setiap individu. Oleh karena itu, di dalam konsep di mana biaya dan sistem penganggaran itu digunakan untuk pelaporan dan akuntansi, maka kita mengenalnya sebagai responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Jadi pada dasarnya ketika kita membangun sistem akuntansi, salah satu tujuannya adalah memberi pertanggungjawaban. Dan pada umumnya organisasi itu kombinasi dari konsep lini dan staff seperti pada gambar berikut. Jadi ini contoh bagan organisasi. Contoh dari bagan organisasi. Biasanya ada pimpinan puncak presiden, lalu ada sekretari. Ini kalau ke bawah ini disebut lini karena atasan dan bawahan. Ini juga ke bawah lini, tetapi kalau ke samping terutama fungsi sekretari dan sebagainya ini adalah fungsi staff. Jadi kalau dalam bahasa lainnya disebut organisasi matriks. Secara keseluruhan kita mesti tahu. Kenapa kita mesti paham? Karena kita mesti tahu posisi cost accounting di mana. Ya, nanti akan dijelaskan secara spesifik pada bagian berikutnya. Nah, di sini ada satu fungsi di dalam bagan ini yang disebut controller. Kalau dilihat controller itu punya bawahan yang mengerjakan akuntansi secara umum, pajak, internal audit, general office management, dan cost accounting. Apa fungsi dari controller? Controller itu yang bertanggung jawab terhadap fungsi akuntansi. Jadi controller itu akan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian dengan menggunakan alat yang disebut akuntansi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pengendalian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dan nanti dibuatkan dalam bentuk laporan yang dapat menandingkan antara rencana dengan realisasi. Nah, apabila ada penyimpangan bahwa misalnya rencana itu realisasi di bawah rencana ditargetkan, maka manajemen dapat fokus ke area tadi untuk memperbaiki. Prinsip yang mencoba membandingkan antara rencana dan evaluasi dan melihat penyimpangannya dari rencana yang ditetapkan, itu prinsip manajemen yang disebut manajemen by exception. Dengan cara demikian, manajer dapat fokus pada hal-hal yang memerlukan tindakan koreksi dengan segera, tidak harus memikirkan semuanya dan tidak harus mengerjakan hal-hal yang memang tidak perlu. Tapi memang fokus kepada area yang nanti dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam rencana organisasi. Nah, controller itu bisa beda bentuknya dalam berbagai organisasi, ya. Bisa saja mereka berada dalam posisi misalnya corporate planning and control. Jadi namanya tidak selalu dalam bentuk tertentu, bisa juga chief financial officer dan sebagainya. Kemudian di bawah controller ada yang namanya cost department. Tugas dari cost department adalah mengumpulkan, mengkompilasi dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas organisasi atau perusahaan. Umumnya adalah menganalisa biaya, kemudian performance report, dan data-data lain untuk pengambilan keputusan manajemen dalam mengendalikan dan memperbaiki organisasi. Nah, ini biasanya harus bekerja sama dengan banyak pihak, salah satu di antaranya adalah bekerja sama dengan General Accounting yang akan menghasilkan laporan keuangan. Cost Department juga berkoordinasi dengan manufacturing, itu penting karena biasanya ingin mendapatkan informasi terkait dengan
produk, kuantitas, kualitas, biaya, dan sebagainya. Kemudian dengan personel departemen untuk mendapatkan biaya terkait dengan labor, terutama direct labor, dan sebagainya. Kemudian treasury terkait dengan kayak kebutuhan kas dan penyiapan anggaran. Marketing department dalam hal membantu menentukan berapa harga jual atau menentukan profitabilitas secara keseluruhan, dan dengan public relation untuk menjaga hubungan baik, misalnya terkait dengan harga, terkait dengan upah, dan sebagainya, dan legal department supaya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, apa peranan dari cost accounting? Di masa lalu, umumnya cost accounting berperan dalam menghitung biaya persediaan yang disajikan dalam neraca dan cost of goods sold dalam income statement. Ya, tapi sekarang sudah tidak begitu lagi. Sekarang tugas dari cost accounting itu menyediakan data biaya yang juga untuk kebutuhan manajemen. Ya, cost accounting membantu manajemen dalam menyiapkan berbagai alat-alat untuk perencanaan dan kegiatan pengendalian yang memperbaiki kualitas dan efisiensi dan membuat keputusan rutin dan strategik. Paling tidak ada beberapa tugas dari cost accounting. Yang pertama, membantu menyiapkan dan mengeksekusi rencana dan anggaran, ya, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kompetitif. Dan dalam hal ini juga membantu mendorong, memotivasi orang-orang dalam organisasi yang berkinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, menetapkan metode penghitungan biaya yang dapat membantu pengendalian aktivitas, pengurangan biaya, dan perbaikan kualitas. Yang ketiga, mengendalikan kuantitas fisik persediaan, menentukan berapa biaya dari setiap atau harga pokok dari setiap produk atau layanan yang dihasilkan untuk tujuan penentuan harga dan mengevaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi. Yang keempat, itu menentukan biaya dan laba untuk kebutuhan laporan tahunan atau periode yang lebih pendek. Termasuk di dalamnya adalah menentukan biaya dari persediaan dan cost of goods sold untuk pelaporan ke pihak luar. Yang terakhir adalah membantu manajemen memilih berbagai alternatif dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mempengaruhi revenue dan cost.